Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Senda sekalian dimanapun sahabat berada? Spesial di hari ini, Senda ngobrol dengan Ibu Wakil Rektor 1 IIKI Jakarta, Ibu Dr. Najmatul Faizah, MA. Assalamualaikum Bu Warek, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Hendra. Ya, meskipun kita dalam kondisi berduka, IIKI sedang berduka atas wafatnya Ibu Rektor kita bersama, Ibu guru kita, gurunya Sendra, gurunya umat Islam, Ibu almarhumah Profesor Dr. Huzaimah Tianggo MA. Kita berdoa semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dan mudah-mudahan lahir kembali sosok ilmuwan hebat dari IIKI, dari Indonesia, untuk Indonesia dan umat. Bu Warek ini termasuk orang yang sangat dekat sekali dengan almarhumah Ibu Rektor kita. Kalau boleh tahu Bu Warek, semenjak kapan kira-kira Bu Warek mengenal sosok beliau sebagai rektor? Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya oleh Pak Hendra. Pertama, Hendra tahu ya, Institut Ilmu Al-Quran didirikan pada tahun 1977. Seusia itulah saya mengenal beliau. Jadi saya mengenal beliau waktu itu pertemuan kami pertama di Mesir, di Kairo. Itu kalau nggak silap antara September dan Oktober bulannya. Nah itu IIKI didirikan pada bulan April ya, sedangkan saya pertemuannya itu sekitar September akhir atau awal Oktober dengan beliau itu di Mesir. Dan jadi sudah hampir seusia IIKI juga kurang lebih. Luar biasa ya. Itu ya. Seusianya saya juga Bu Warek, karena saya lahir tahun 77. Jadi Masya Allah, ya. Hampir 44 tahun. Jadi saya gampang menghitung umur saya 44 tahun. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi tidak bisa dikatakan perkenalan yang singkat, tapi perkenalan yang begitu panjang kira-kira. Iya, kalau dihitung luar biasa. Iya, dihitung lamanya demikian. Jadi ada banyak tawa, ada banyak canda, ada banyak berbagai ilmu dan berbagai macamnya. Bu Warek, saya paham betul bagaimana perasaan Bu Warek ditinggalkan oleh Ibu Rektor yang tentu banyak sekali menyemangati tentang bagaimana perkembangan IIKI, memajukan IIKI dan berbagai macamnya. Saya juga demikian sebagai dosen tentu merasa kehilangan. Nah, kira-kira apa kesan Bu Warek sebagai orang yang sangat dekat ya, yang setiap hari berkomunikasi tentang kemajuan IIKI? Ya, pertama setelah tahun 77 itu kemudian sepanjang perjalanan sampai beliau selesai, jadi saya juga ada bolak-balik gitu ya ke Kairo itu, dan terakhir saya tahun 96 dan sebelumnya tahun 86, 85, 86 saya juga berada di Mesir. Tapi pada waktu itu kalau nggak salah saya Bu Huzaimah itu sudah meninggalkan Mesir gitu ya. Lalu saya berjumpa lagi dengan beliau itu di rumah Abah. Ternyata beliau sudah dari Mesir mampir ke Saudi, lalu pulang ke Sulawesi, lalu ditarik oleh UIN, oleh Profesor Dr. Harun Nasution. Rupanya saya kaget ketika itu ada yang datang, Abah saya panggil saya. Saya bilang, siapa ini, ada orang dari Mesir, siapa ya? Ternyata Kak Huzaimah. Jadi saya dari dulu memanggil beliau dengan kakak. Jadi dan ternyata beliau tinggal di mes UIN yang disiapkan waktu itu rumah Abah di Pesanggerahan, rumah milik UIN, ada tanah kosong. Nah di situ termasuklah waktu itu Prof. Quraish Shihab, lalu banyak beberapa mungkin Prof. Satria dan siapa ya dokter siapa yang meninggal dari yang sempat juga di IIKI, Nasution yang tinggal di Islamic Village belakangan gitu ya. Nah itu mereka berderetan di sana, jadi bertetanggalah dengan ibu dan abah saya. Jadi abah saya sangat menghargai alumni Timur Tengah, tentu ini sangat welcome, dan saya menceritakan bahwa kami sudah kenal dan abah saya sangat senang, apalagi perbandingan mazhab ya tentu sangat klop untuk berdiskusi dengan abah saya.
singkat cerita, jadi beliau juga kenal dengan keluarga kami, kenal dengan adik-adik saya, dengan abang saya, semua. Nah, akhirnya abah saya mengajak beliau ke Institut Ilmu Al-Quran untuk membantu abah. Jadi berbagai jabatan sampai tahun 98 abah minta kembali dibuka pasca sarjana. Nah, itulah Bu Rektor, Bu Profesor Huzaimah lalu melanjutkan program pasca sarjana, dan selalu berulang-ulang beliau ceritakan bagaimana modalnya dan sebagainya, itu kita sering mendengar ya di setiap pertemuan. Singkat cerita, nah ternyata pada tahun 1998 Abah di dalam satu wawancara itu sudah menjelaskan, sudah menyiapkan kaderisasi perempuan ya yang untuk menjadi rektor. Nah, ya siapa? Profesor Dr. Huzaimah. Jadi bisa dibaca kalau lihat ke ruang saya atau ke ruang Bu Rektor ada bingkai, di situ Abah menjelaskan ya, menjelaskan dari wawancara dengan satu media bahwa Abah tetap menginginkan seorang perempuan yang menjadi rektor. Nah, tahun 1998 Abah 2001 meninggal. Tapi pada waktu itu belum diwujudkan, ya kita tahu semua perkembangan IKI baru bisa diwujudkan 2014 sampai 2018, lalu 2018 sampai 2022 kalau periode. Tapi Allah menghendaki 2021 ini beliau dipanggil. Padahal kami banyak hal yang kami bahas sebelumnya tentang hal ini yang memang sempat beliau mengatakan ini tahun 22, tidak perlu saya sebutkan, tapi kira-kira apa saya istirahat dan mempersilahkan begitu, atau saya lanjut, atau bagaimana. Saya masih meminta beliau untuk lanjut, dan sempat dikatakan. Makanya saya sampai mengatakan, kakak sampai mati Kak, seperti Abah menjadi ini, karena kami butuh. Jangan Kak, jangan bicara seperti itu. Nah, inilah yang membuat saya menjadi sangat sedih karena beliau sempat mengatakan kalau tidak saya istirahat. Oh jangan Kak, begitu ya. Jadi sempat kata-kata itu. Jadi Artinya itu sudah punya firasat ya. Jadi saya nggak tahu itu firasat sayangnya dengan saya, lalu mau menyampaikan ya namanya dalam pengelolaan seperti itu. Jadi dalam pengelolaan itu beliau sangat tegas, tetapi tidak kaku. Kita semua mengalami duduk bersama dalam berdiskusi memutuskan masalah itu. Beliau sangat logis, rasional, dan demokratis, dan mau mendengarkan. Jadi saat ini kita selalu terngiang dengar dulu, itu ciri-cirinya beliau. gitu ya. Apa ya misalnya. Dan beliau itu sangat rendah hati. Saya muda dan saya adalah wakil beliau, tetapi beliau tetap terus Lebaran itu datang ke tempat saya, ya, atau menelpon saya terakhir kemarin ini, bagaimana saya sudah ini Lebaran harusnya datang berkunjung, tetapi pemerintah tidak mengizinkan kita lockdown, ini nggak boleh keluar. Artinya beliau sangat rendah hati kepribadiannya, jadi karena itu menjadi suri tauladan bagi kita. Jadi kalau kita dalam pengelolaan itu kita menghadapi hambatan atau masalah-masalah, setelah kita apakah alternatif A atau B, diskusi atau apa, atau ketika kita kadang-kadang juga, aduh bagaimana ini. Nah, maka beliau bilang lagi, itu lihat bapakmu, ini, ayo kita itu diamanahkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi wah, luar biasa ya. ya, Nah, ada banyak murid-murid beliau, termasuk saya juga mewawancarai beberapa murid-murid beliau yang saat ini menjabat sebagai tokoh ulama dan berbagai macamnya. Satu hal yang unik dari beliau adalah disiplin waktu. Benar nggak sih, Bu Arek? Betul, itu betul sekali. Ya, jadi tepat waktu dan serba cepat. Jadi biasanya kami berdua ya, yang kalau sekarang ini Zoom ya, Zoom pasti beliau akan masuk dan karena beliau punya WA itu banyak sekali, jadi kita harus menghubungi, menyampaikan ini WA atau kita kirim. Karena dia begitu banyak, jadi yang mana? Mana ini linknya? Mana? Padahal sudah kita kirim misalnya. Ya, tapi beliau semua sangat tepat waktu. Jadi dalam pertemuan-pertemuan sangat tepat waktu, apalagi
juga memberi kuliah dan juga memeriksa ujian. Jangan salah, Iya, beliau sangat tepat teliti ya, teliti ya, dan sangat teliti, sangat dan teliti. dan itu kesan rata-rata dari kolega-kolega beliau di Majelis Ulama Indonesia, baik di IKI, Ya, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN. iya betul. Bu Warek, terakhir, kalau boleh minta kira-kira apa pesan Bu Warek untuk generasi hari ini, anak-anak muda yang hari ini, tentu kan ini bukan persoalan 1 hari 2 hari untuk melahirkan sosok ulama perempuan, apalagi beliau merupakan doktor perempuan pertama yang bisa menyelesaikan di Al-Azhar Kairo dan merupakan mufti dunia, perempuan dunia yang Masya Allah luar biasa kira-kira. Apa kira-kira pesan Bu Warek sebagai orang yang sangat dekat dengan beliau, terutama kepada mahasiswa IIKI yang mayoritas adalah perempuan, apa kira-kira pesan Bu Warek? Ya, pertama tentunya visi misi dan tujuan IIKI harus kita jalankan untuk mencapai itu semua, dan juga kita harus menghidupkan IIKI, itu yang juga selalu disampaikan, tapi bukan hidup dari IIKI. Nah, ini kita harus menghidupkan IIKI dan tidak hidup dari IIKI, dan untuk mahasiswa itu harus semangat, harus belajar, membaca. Jadi literasi itu penting sekali. Jadi beliau itu tidak ujuk-ujuk ibaratnya. Jadi terakhir itu kami masih sempat berbicara bagaimana proses ujian beliau sampai doktor dan bagaimana beliau itu belajar dengan sungguh-sungguh, karena kalau satu salah, satu gagal, gagal semua. Jadi bagaimana beliau mengatakan itu. Sempat itu bicara terakhir sama saya juga, tiba-tiba kita bercerita tentang pengalaman ujian, Nostalgia masa tentang lama ya. apa. Ya, beliau tiba-tiba ngomong itu. Jadi artinya apa? Memang fokus serius membaca sehingga ilmu itu bukan instan diperoleh, ya, bukan instan diperoleh, dan memang untuk mengasah kemampuan. Jadi kata kuncinya ya memang belajar membaca, ya, sebagaimana beliau juga mendidik anaknya dengan membaca, dan beliau mengatakan kitab ini banyak, siapa yang akan membaca, dan sangat produktif. Beliau menulis walaupun sibuknya seperti apa, ya banyak sekarang, cuman saat ini beliau banyak dibantu. Beliau tulis dan nanti yang lain membantu mengedit formatnya di di komputer atau apa. Nah, jadi itu yang kita salut, ya. Kalau setiap ada undangan beliau siap menyiapkan, apakah makalah dalam bahasa Arab, apakah dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi karena itu yang patut kita contoh, dan beliau juga memberikan makalah-makalah di kelas itu dengan harapan model pembelajaran tersebut mendorong mahasiswa untuk membaca. Itu salah satunya, Wah, sehingga luar biasa. tidak pilok. Jadi itu yang terakhir kami membahas juga tentang bagaimana sistem dengan online ini untuk mempermudah mahasiswa. Jadi poin-poin apa begitu, itu yang dibahas. Artinya banyak membaca, banyak menulis, disiplin waktu, dan itu Bu almarhum Prof. Huzaimah banget kira-kira yang Iya. Masya Allah luar biasa. Dan Ya, saya tapi banyak menemukan. jangan lupa, tapi beliau juga tetap masih mengurus rumah tangga. Masa tidak? Nah, hebat itu. Iya, jadi Saya juga baru menemukan ada suami istri profesor, dan salah satunya guru kita almarhum Prof. Huzaimah. Suaminya profesor, beliau profesor, anak beliau doktor. Jadi ini teladan juga bagi ibu-ibu rumah tangga yang kemudian mengatakan nggak bisa. Saya pikir ada saatnya, ada layaknya kemudian kita meneladani guru kita Prof. Huzaimah. Wah, waktu juga yang mewatasi kita, Bu Warek. Senang ketemu Bu Warek di tengah kesibukan di hari ini, tentu menguji tesis, skripsi, dan berbagai macamnya. Nah, makasih. Tentu kita berdoa, kita tentu turut berduka cita, Indonesia berduka cita, IIKI berduka cita atas kehilangan sosok ulama besar, pakar fikih perempuan yang mendunia, tidak hanya di Indonesia, dan mudah-mudahan nanti lahir dari IIKI, dari UIN, dan dari banyak kampus di Indonesia yang insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Islam, Indonesia, IIKI, UIN, dan banyak kampus lainnya di dunia. Terima kasih sekali lagi Bu Warek atas kesempatan waktunya. Salam hangat dari saya Hendra dan Bu Wakil Rektor IIKI Jakarta, Ibu Dr. Najmatul Faiza. Sekali lagi mohon pamit, salam hangat, dan mudah-mudahan menginspirasi sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Warek. Ya, sama-sama.